Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini, sekarang tanggal 8 Juni 2024, aku berada di pabrik gula Rejosari. Nah, di tanggal 8 ini merupakan awal mula dari musim giling 2024 untuk pabrik gula Rejosari ini, teman-teman. Bisa kita lihat, ini memanjang sampai ke belakang adalah antrian getrok isi full tebu gini yang nantinya akan digiling masuk ke dalam pabrik. Dan hari ini, di pagi ini adalah awal mula giling, teman-teman. Jadi ceritanya kemarin dari Bandung langsung naik bus ke arah Madiun sini, nyampe sekitar jam 2, istirahat sebentar, langsung tak bela-belain ke sini untuk menyaksikan proses awal mula giling di pabrik gula Rejosari ini, teman-teman. Dan juga hari ini tuh ada 2 lokomotif yang akan jalan. Nah, itu seperti yang teman-teman pasti nggak asing kan dengan suara suling lokomotif itu. Itu adalah lokomotif uap dari pabrik gula ini yang jalan di awal musim giling ini, teman-teman. Lokomotif itu jarang banget jalan karena emang teknologi tua. Cuman itu yang bikin menarik teman-teman pecinta kereta api. Oke, kayak gimana serunya explore kereta tebu yang ada di pabrik gula ini? Ikuti terus video kali ini. Pabrik gula Rejosari berada di Desa Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pabrik gula ini dulunya di bawah naungan PT PN 11 yang juga membawahi sekitar 16 pabrik gula yang ada di Jawa Timur. Sejak tahun 2021, pabrik gula ini berada di bawah naungan PT Sinergi Gula Nusantara, gabungan antara beberapa PT PN yang mengelola komoditi gula sebagai salah satu wujud proyek strategis nasional guna akselerasi program ketahanan pangan, khususnya dalam hal tercapainya swasembada gula nasional. Menurut data yang diperoleh, pabrik ini memproduksi gula kristal putih dengan kontribusi sekitar 16-18% terhadap produksi gula nasional, dengan bahan baku sebagian besar dari tebu masyarakat sekitar. Tapi kedatanganku kali ini bukan untuk mengulas proses pembuatan gula ya, melainkan meliput salah satu moda transportasi angkutan tebu yang masih bertahan dari zaman Hindia Belanda hingga sekarang, yaitu kereta uap. Seperti yang kita tahu, Belanda emang gak main-main untuk urusan perencanaan pembangunan. Di wilayah Madiun dan sekitarnya, emang dulunya ini salah satu sentra pertanian dan perkebunan dengan komoditas tanaman tebu. Banyak pabrik gula yang berdiri di wilayah ini, seperti pabrik gula Puroda di Pagotan, Kanigoro, dan Sudono yang ada di Ngawi. Dalam pembangunan pabrik gula, pemerintah Hindia Belanda juga membangun jaringan kereta lori secara lengkap untuk akses transportasi tebu dari lahan menuju ke pabrik. Namun, seiring berjalannya waktu, ladang tebu semakin berkurang, lahan dibuka untuk jalanan, dan perlahan keberadaan kereta tebu ini tersisihkan oleh kendaraan lain seperti truk maupun traktor. Pabrik gula Rejosari mungkin satu dari sedikit pabrik gula yang masih merawat dan mempertahankan kereta uap ini. Ya, walaupun sekarang jalurnya udah nggak sampai ke lahan tebu ya, hanya di sekitaran pabrik, setidaknya sih aku masih bisa melihat secara langsung teknologi kereta yang sudah ada sejak awal abad ke-19 ini. Ini apa, Bo? Nyolar gimana? Nyolar. Nyolar. Lagi ini kayunya nggak jati apa-apa ya? Ora apa-apa. Kayu apa lagi, Pak? Kayu campur, rembesi, pelem. Oh. Ini kayu jati ini dan kayu. Lek jalan darahnya kudu jati. Kan yang kita larang. Yang gini mah, ini penting garing. Kalau udah agak-agak ya. Dapur harus kebul ya? Kebul. Masih tembak saya, Pak. Masih di Semagang. Untuk iya, iki. Jane mesti tukang syukur kan iki. Apa? Kayu pelem. Iya ya, kayu pelem kan ana getah ya. Oh, gatel. Gak gatel.
asapnya kan Mbak. Oh ngono. Iya. Tapi nek jati kan gak ono ketahe ya. Oh. Kayu kering. Iya. Rembesi. Iki mana sih sampai apa iso mlaku pirang jam, Mas? 3 jam. 3 jam. Oh, padha jalan darat berarti ya? Ya. Itu di anu itu diagonal. Keras yang mlebu kene. Simulasi neraka. Wah, asem. Mantap. Top. Kedawan itu. Dawanmu. Mowo. Hari ini aku nggak sendirian, aku barengan sama kawan-kawanku termasuk si Yoga ini yang pakai jaket coklat. Nah, Yoga ini bisa dibilang Wikipedia berjalan untuk perkeretaapian zaman dahulu. Sauna we. Tambah ini rata. Gosek. Saya keblak apa? Sik ngenteni stume 10. Layak jalan. Layak jalan. Nek rolas Kudu dibuang. duar. Meledak. Sito. Berarti lebih dari 11 atau 12 dibuang ning kene mau. Iya, idealnya 10. Kurang dari 10 bisa jalan tapi boros. Heeh. Lebih dari 10 riskan bocor. Ikan depan kan bar disiwar. Siwar kan Isi air. otomatis air yang ngene jero kan dingin. Oh. Nah, dingin kan rawan stomambles. Jadi Tekanannya turun. Kudu dipanasin ae ben iku naik. Nek wis naik otomatis kan airnya sing anyar dem kan ikut Ikut panas. rasakan wis menguap. Oke. Pokoknya nek begitu disiwar nek iso Ojo mlaku sih. Ngenteni jarangnya anget sih. Soalnya kan air di dalam ketel itu hampir titik didih kan 100. Heeh. Kayak dari injektor itu naiknya cuma dikit, anget tok, anget kuku. Oh. minimal ya 10 menit Sinteni sih. Ya. bentuk melok. Kowe iso nyetiri kowe? Wah, halah. Lek mari sini sejamban nih gak yakin aku. Ini buat apa namanya katup buat masukin air ke ketel. Oke. Di jalan. Iki lho ban siji lho. Siji siap. Oh nek kene. Hah? Ning kono. Tapi ben digandeng sih Gandeng di. karo Pak Yudi. Oh iya, tapi maju sik ae Iya berarti. maju sih. Siap. Iya.
Ora bujuk. Gasnya di iki ya? Gasnya iki. Throttle. Good. Kowe kok iso ngene iki carane piye? YouTube. Ya, yang ngajarin teman-teman luar. Ngono ah. Tapi prakteknya malah teman-teman luar pada nggak kesini. Udah pada Berarti- pensiun mereka. Oh, ya ya ya. Kalau ngewek ya. Semua hanya dengan feeling. Mosok? Ini reverser sekaligus apa namanya rem. Seto, berarti beda karo sing kae, sing ning mburi mau iki. Paling sama. Oh sama. Secara sistem sama. Cuma sing beda penggeraknya mau ya. Penggeraknya sistemnya ini adalah jack shaft. Ya. Tempel halus. Halus. Coba ter. Oke, PJKA kan langsir ngono. Dua kali semboyan. Awas, sila mundur. Yuk. Kalem. Mikirnya main buka tutup trotoarnya juga berapa. Trotoarnya ya. Si paling kape. Kurang banter fluidmu. Maju saya Si paling kape. Kamu ini masuki sini. Halus. Tempel. Maju. Oh, maju. Maju. Nah. Ini kurang mentok ya gue tau. Nah, mentok kan ya. Gak. Oh, stop. Pasal. Wis feeling entuk iki. Wis dadi rene. Wis entuk feeling. Panas itu. Ini gak piro, Mas? Botol lu iki. Oh. Ini lagi mentok piro, Mas? Gawane. 40 gelok iki. Iya. Nah, sekarang aku keluar dulu karena di dalam ini panas banget di dalam situ. Seger langsung kan teman-teman. Dia bawa 3 lori getrok. Nanti akan disambungkan ke sana. Nah, ini diparkir dulu biar teman-teman bisa ambil gambarnya. Ini maju mundur sih? Maju ya, mundur Le. Mundur sih, Joko ancang-ancang. Oh. Ini lokomotif uap Salak lagi dipajang di depan sini dan beberapa warga sekitar pada antusias untuk melihat karena lokomotif ini emang bisa dibilang jarang keluar ya, karena keluarnya itu cuman waktu-waktu tertentu pas awal-awal Gileng gini. Terus kalau enggak itu dia buka buat ngelangsir di jalur-jalur sini ketika lokomotif atau dieselnya itu lagi terpakai semua, atau koreksi teman-teman kalau salah, biasanya kan pakai traktor. Nah sekarang tuh infonya solarnya kan sulit, jadi
untuk menghemat solar juga akhirnya menggunakan lokomotif ini. Dan kebetulan lokomotif ini sehat teman-teman. Biar kelihatan jalan rayanya ya, sama-sama ambil loh. Oh nggih, Pak. Nah, ini lokomotifnya lagi ada di sini. Terus abis ini dia akan maju ke sana. Infonya, jalur sana itu jarang dilalui teman-teman. Makanya kan dicoba dimajuin sampai ke sana. Nah, di sebelah sini adalah parkiran dari truk-truk tebu yang menunggu untuk drop tebu untuk segera digiling teman-teman. Teng mriki parkirnya jam pinten? 24 jam nunggu nih. Wah. Nunggunya sampai 24 jam teman-teman driver truk ini. Gokil. Iki lho mengorbankan iki yo. Wet ke atasnya tumbang. Kena kuwi. Yo, temper. Ya. Pesak nih. Kena lokomotif salak. Jalur ini emang nggak pernah dilalui. Makanya jalurnya pros dan ada tumbuhan-tumbuhannya tuh. Kalau pas dilalui kayak gini yo ambiar. Dan tadi itu mentok cuman sampai sebelum perlintasan aja. Karena dikhawatirkan yang sebelah sini, bumper depan kena tiang ini teman-teman. Idle parkir. Nah, kita tanya-tanya sama Wikipedianya kereta uap nih, Mas Yoga. Bos, mbak aku dijelas nih bos. Keistimewaan dari lokomotif ini apa bos? Keistimewaannya ini adalah bisa dibilang satu-satunya lokomotif uap Ya. dengan sistem jack shaft. Jack shaft. Jack shaft. Nanti kalau teman-teman penasaran dicek di Google ada sistem jack shaft itu seperti apa detailnya. Yang tersisa di Asia. Asia. Ya. Oke. Jadi Sistem penggeraknya ini ya? Ya. Nah, kalau pada umumnya kan kalau lokomotif uap kebanyakan milik PJKA, kemudian punya pabrik gula lain, itu penghubung dari sumber tenaga piston. Ayo apa lagi? Udan lokal. Itu dari piston. Dari piston, terus kemudian ke gas tang atau tang tenaga, langsung disalurkan ke roda. Roda lagi masuk ke sini dulu. Ini masuk ke sistem gigi. Ini sudah lihat ada giginya tuh. Berarti ono gigi 1 gigi 2 nih enggak? Enggak, dia main rasio. Rasionya tetap. Jadi ibaratnya kereta lokomotif ini itu sebetulnya bukan lokomotif yang diciptakan untuk ngebut, tapi diciptakan untuk power traksi. Jadi secara tenaganya dia besar, tapi nggak bisa buat kencang. Oke. Tapi dia kelebihannya dia bisa melewati medan-medan yang cukup ekstrim, tapi juga nanjak-nanjak ini kayak. Agak nanjak-nanjak. Terus dan dia juga bisa membawa beban yang cukup berat. Cuman, kenapa sistem jack shaft ini nggak banyak lokomotifnya? Karena perawatannya nggak susah. Oke. Karena dia ada roda gigi, ada pion gearnya. Pion gear sing iki ya. Nah, ini pion gear. Nah, pion gear ini dihubungkan dengan final gear yang ada di bawah. Nah, ini kayak roda gila untuk final gear yang sekaligus menjadi roda
yang menghubungkan ke drive stang atau stang penghubung roda. Oke. Oh berarti kira rodanya roda palsu ya gitu? Iya, ini roda palsu. Nah ini roda palsu di dalam ini ada gear juga. Ada gear juga. Gear yang ketemu sama gear yang di atas. Oke, berarti atas itu nyambung neng kene. Ya. Nanti sambungkan sama roda yang asli nih. Betul. Pion gear yang atas ini yang kecil, pion gear yang bawah yang gedenya. Iya. Jadi kayak roda dua roda gigi yang ukurannya berbeda. Itu kan mengakibatkan dia memiliki tenaga yang cukup besar untuk melewati medan yang cukup ekstrim. Oke. Tapi bukan kayak yang di Ambarawa ya, itu beda lagi. B5. B25. B25 itu dia sistemnya bukan Dexa, beda. Oke. Dia sistem gigi yang dibuat oleh Tegenbach. Sama-sama orang Jerman. Terus Mas, aku kemarin kan sempat nge-review sing Tasik Madu. Itu ada roda pilotnya nggak ada ya Ki ya? Ini nggak ada. Ini susunan rodanya 080. Oh, 8-nya 8 roda gerak. 8A. Idlenya 0, pilotnya juga 0. Yes. Oke. Terus bisa dijelaskan nggak sistem kerja dari lokomotif uap itu gimana? Kalau sistemnya sederhananya itu kayak orang masak air panas. Nah, kalau lokomotif ini sendiri uapnya menggunakan masih uap basah. Jadi belum superheater. Ada beberapa lokomotif pabrik gula yang pakai uap kering superheater, cuman sekarang udah nggak ada yang jalan setahu saya. Rata-rata uapnya basah ini ya? Uap basah itu ya benar-benar ketika nanti air dipanaskan, terus kemudian disalurkan melalui valve atau katup, terus disalurkan ke silinder. Nggak ditampung nih kubah uap sih ya Mas? Itu jadi dari silinder masuk ke bawah, dari ke bawah baru diturunkan. Menekan silinder iki. Ya. Silinder iki sing bakal gerak nih. Ya, menciptakan tenaga dorong ataupun tarik untuk menggerakkan rustang atau batang tenaga ini terus baru menggerakkan roda gigi. Kalau tak lihat berarti ini lebih rumit dibandingkan dengan loko uap Jaladara ya. Betul. Kalau lokomotif uap G1410. Itu mau yang kalau kita ngomong C12 itu sama dengan ini pakai uap basah. Kalau G14 sudah pakai sistem superheater. Loh itu uap kering? Uap kering. Oh. Kalau yang di lori uap kering itu punya PG Seragi. Terus kemudian punya PG Tangka, itu ada yang uap kering. Lek uap basah kan ini moncor-moncor hujan lokal. Aku kan juga gini Jaladara kan juga uap ada moncrot-moncrotnya ngono. Ya, moncrot-moncrotnya itu sebenarnya bukan dari sistem uapnya, tapi dari sistem penggerak yang kebuang. Jadi iya. Meskipun dibilang uap basah, kandungan airnya tetap ada, tapi sedikit. Iya. Walaupun dia ternyata masih kemasukan uap basah, berarti ada sistem di dalam ketel yang bocor. Iya. Iki tender air. Ini aslinya tender air, cuman sudah tidak difungsikan karena bolong-bolong ya. Oh iya. Nah, makanya tendernya di bawah situ ya? Ya. Nah, sebenarnya tender air ini punya dua fungsi. Sebagai cadangan air untuk ketel, dan satu lagi sebagai pemberat untuk menambah andesi biar dia nggak gampang selip. Oke, kalau di lokomotif pasir ya? Bukan ya? Pasir gigi ya? Pasir itu kalau roda selip dikasih pasir biar dia punya traksi, punya daya untuk nyebrang. Kalau ini? Kalau motor kita kasih pasir malah kesot-kesot nanti. Iya. Kalau ini buat berat biar bisa narik rangkaian. Iya, biar dia ada tekanan. Iya. Kayak orang yang dikasih beban kan dia semakin mijaknya semakin kuat. Oke, siap. Tidak sering ibaratnya kalau airnya penuh ya dia traksinya bagus. Cuman karena airnya buat konsumsi ketel kan lama-lama juga habis. Nah, akhirnya tendernya ditaruh di belakang. Oke. Ini buatan Ornstein Koppel Jerman Barat. Jerman, lu masih kekaisaran Jerman. Oh, belum Jerman Belum. Buatan Jerman tahun segitu. Terus masuk ke Indonesia. Masuk pertama di mana, Mas? Pertamanya di daerah Jawa Timur bagian Sidoarjo. Iki loh iki. Ya, tapi itu kan pabriknya tutup karena krisis Malaysia. Krisis dunia. Nah, pabrik gulanya tutup, entah gimana ceritanya lokomotif ini bisa sampai ke pabrik gula Rejosari. Ya, paham. Anjay. Aroma uap. Berarti sing kayak gini itu yang di Indonesia ada berapa? Yang masih yang walaupun udah mati. Kalau di total KPH Cepu, itu Dinas Kehutanan Hindia Belanda, itu juga punya lokomotif serupa. Buatan Ornstein Koppel juga, dengan model yang so far hampir sama, cuman lebar relnya 1067. Berarti lebih lebar. Ini cuma 700 ya? Oke. Sedikit lebih lebar, tapi secara general overallnya mirip-mirip. Nah, kalau yang di Dinas Kehutanan Hindia Belanda itu digunakan untuk menarik rangkaian logging atau kayu hutan jati. Bedanya lagi tinggi narik tebu. Nah, ini berarti nggak setiap bulan, nggak setiap waktu jalan ya? Enggak.
Berarti jalannya waktu-waktu tertentu. Kalau dibakari minyak dia baru jalan. Kalau dipanggil ada yang teman-teman yang tertarik gitu, terus ada dana lebih, langsung Jalan. Tapi ya tetap perjanjian dulu sama pabriknya, karena kira-kira kapan nih waktu dia bisa jalan. Oh. Tapi kemungkinan besar untuk jalan tetap di musim giling. Giling. Karena adanya kru kereta lokomotifnya ini di musim giling aja. Di musim giling aja. Berarti musim giling mungkin mulai dari bulan Juni ini sampai 4 bulan ke depan mungkin ya? 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan ke depan. Berarti fungsinya ini sementara hanya sampai dalam pabrik aja? Ya ini, jadi gini, kemarin ceritanya agak lucu, ini lokomotif ini udah lama mati. Terakhir disewa itu kurang lebih tahun 2009 oleh relevan dari Jepang sama relevan dari Jerman. Nah, setelah itu sampai tahun 2021 lokomotif ini nggak jalan. Nggak jalan? Karena rusak? Sebenarnya di storage, disimpan. Karena satu, efisiensi bahan bakar, terus kedua, sudah digantikan sama yang diesel-diesel. Traktor juga? Betul, terus ketiga itu dulu itu bongkaran tebu itu nggak di sini, tapi di depan, di Jalan Raya Bonanggarai. Paling kurang lebih sekitar 2 kilo dari sini. Nah, tahun 2009 dipindah ke dalam, udah nggak dioperasikan di sana. Kalau salah tahun 2007-2008, 2009 sudah tidak dioperasikan, lokomotif ini dongkrok. Disimpan di remise atau di jok. Tapi disimpan itu bukan karena rusak ya? Bukan. Ya, karena emang bahan bakarnya terlalu banyak, juga ribet juga. Oke. Nah, terus 2021 minyak industri, bahan bakar industri kan harganya naik. Nah, menurut cerita dari teman-teman di remise, lebih murah mengoperasikan lokwap daripada minyak, daripada diesel. Diesel. Makanya dinyalain lagi. Untuk kegiatan langsuran. Ketahuan lah sama teman-teman penggemar. Sewa sekali ya. Oh gitu. Oke. Namanya ini Salak berarti kalau lokomotif di sini ki rata-rata namanya nama pegunungan ya? Iya, gunung ini lokomotif Salak, ada Slamet, ada Merapi, ada Arjuno. Oke. Kalau yang diesel Malabar. Malabar. Terus kalau yang di luar tuh namanya Guntur. Oh, sing wis rusak mah ya? Iya, itu Oke. juga. Oke, Pak. Wis, makasih. Engko kita ke sana dalam ya, ke dalam lihat-lihat. Studi tour remise ini. Baik yo. Iki mengoperasikan lokomotif tapi sampai kayak gini iki. Iya. Sangar. Panas. Sauna. Tapi nikmat. Oh iya. Iki tekanannya sampai meh rolas lu ya? Iya, makanya itu aku mau. 3 pengamannya wis buka soalnya. Oh ngono. Oh berarti dijarne kobong ini terus dia iso meledak gitu kan? Iya, ana teknikal. Oh. Gembosi, tekanannya. Oh iya. Tapi iki tekanannya gede dhuwur banget ya? Iya. Tenagane nglumpuk kan? Anjay. Jadi memang harus dijalanin. Iki ora ditutup iki. Ora ditutup, enggak dirapet nih. Enggak apa-apa. Apa? Dengan ini rasanya nggak sauna yo. Cita-cita saya jadi masinis lokwap, Mas. Cita-citamu ngono kuwi. Berarti kowe hidup di masa yang salah. Iya. Belum. Iya Mas, seru Mas. Seru. Nah, kan turun tuh tekanannya. Oh, kalau 3 melaku tuh kanannya turun. Oke. Yes. Mundur. Mundur. Harus pakai perasaan, Pak. Oh, ngono. Nah, harus Oh, dipancing sih. Gelap itu nggak boleh. Nanti Oh. kalau dia udah jalan dikurangi. Sumpah mantap ini. Masinis lokwap barang langka. Iya. Itu berarti termasuk uang langka we. Santai, Pak. Santai. Ayo banter-banter ya. Ini tak tutup. Ini paling belajar.
Oh, ini mudun iki arahe, turun. Andalan niki, Pak. Heeh. Wikipedia lokomotif uap niki, Pak. Iya, Pak, ini. Iya. Jenengan takoni lokomotif. Aku Pak, soalnya, Pak. Foto anak, Pak. Nah, Ini tahun berapa? ada 1122. Loh. Saya punya ini tapi saya nggak tahu. Lah, makanya ini ki Wikipedia nih. Sejarahnya piye pak hafal iki, Pak. Pokoknya yang udah kereta bawah punya Semboro, Malet pernah, sing nomor 9 pernah. Jatiroto. Jatiroto kan lo gak ada uap ya Pak? Bisa nggak ada ya? Bisa kabeh. Anu yo, keyo yo. Iya. Kok kaya apa? Kokuriku. Kokuriku. Lah nggak mungkin. Oke, saya separuh. Sebenarnya oke, yo. Wani. Jadi wani. Jadi lokomotif ini nggak bisa dipanjer suwi yo. Ora oleh. Harus jalan. Harus jalan berarti ya. Iya. Tambahin aja. Tambahi. Ijazahnya dinine men gak apa. Oh, panas. Oh iya jelas. Makanya nek ikine Mas. Iya. Aku biar mau direkrut Mas lo KAI tapi gak sido. Bikin lagi. Go kuwi tambahan mesin tambah rawat. Rupamu terlalu purba. Terlalu purba. Dikira aku wis uzur. Yo nek ngene kan iso nganggo rajangan, Mas. Timbangane nganggo solar. Iya. Tapi ini pernah tak pakai ampas ya? Ampas. Ampas tebu. Ampas sing di Bali. Hah? Gak iso. Tak pikir kalori ini nggak nyampe kalorinya. Oh, kurang panas. Kurang panas. Tapi lek jati panas yo, wani yo. Separuh kurang. Jati wani lek jati. Dipompo. Heeh. Buka ka, keran ka. Kawasan Arjuna nih. Arjuna saya mati ya. Ini dongkrok. Ah, terus Arjunanya kan kemarin kan waktu tahun depan dengan itu kan kula garap 3 bulan kan. 3 bulan. Ya, Ini kan ada yang bocor juga. ya kemarin Bocor. tender depan bocor ya anu. Bocor. Bocor normal, Pak. Kebetulan iya. Gunane KAI iki tipe lempet iki bocor 15. Kemarin yang Sing C12. 36 enggak salah. Oh, iya. Terus ambil di Purwodadi. Ini dulu sempet meh dibikin susuan, Mas. Maksud Ini aku bingung karo babe kan. ah, Dulu meh dibikin iki ngene penake, digawe susuan aja. oke. Nek susuan suntik uap. Ah, Susuan uap jalurnya belum siap oke. dan mengganggu. Oke lah dikembalikan lagi ke asal. Otentiknya ini Tapi gimana? mana anu Iya. Kemana man? Mending ini ki. klasiknya itu Klasiknya. Ini 31 loh, Mas. Oh, 35. Itu bukan di Indonesia loh. Se-Asia dari iki loh. Dari se-Asia. Iya. Ini makanya harus dirawat. Soalnya nek mati keluarganya gak enak. Lah ya gak ana liyane. Isane mung delok dongeng tok malian anak putune. Golek sing cilik-cilik ya. Itu ngompo banyu. Pak. Pompa air. 8 sampai 12. Kuat ya ki ya? Kuat. Oke. Satu sak getrok. 6 ton ini ya. Dari segini satu gerbong getrok itu kapasitasnya 6 ton teman-teman. Jadi gak kalikan aja berapa. Nah ini sekarang udah berada di atas nih teman-teman. Dari atas ini bisa kita lihat tumpukan dari tebunya. Udah banyak banget persiapan untuk digiling. Udah tersusun rapi di tiap-tiap jalur lorinya. Nah ini airnya lagi diisi, ditambahin. Kalau udah diisi buat naikin tekanan, setelah itu dia akan jalan. Halo kakak. Lah, ayo Rene. Nah ini semua pada ngikut di getroknya yang kosong. Biar gak capek jalannya teman-teman. Seru banget asli. Pengalaman yang sangat luar biasa. Diajakin sama teman-teman bisa kesini.
mesin waktu teman-teman. Kembali ke zaman pendudukan Hindia Belanda. Dimasukin ke timbangan. Iki. Ya maksudnya ini kan saat ini kan posisinya kan embalasemen penuh. Terus yang masuk ke meja giling itu kan tebu langsung dari truk. Nah sementara lori itu hanya dipakai untuk tampungan. Nah ini tadi ceritanya 2 lori ini habis perbaikan. Habis perbaikan metal atau bearing ya ibarat bahasa kerennya. Bawah roda laker. Ini tadi habis beres diperbaiki, logo ini pasal lo ya ditarik aja. Tapi kira mau timbangan apa gilingan jero enggak ya? Enggak, nanti paling ini dibelokin situ. Nah, ini nanti masuk ke ban 2 ini. 2? Iya. Ban itu kalau di logo lori terburu kan, oh enggak, ini enggak masuk ban ini, masukin ke arah depo ini. Depo? Ban ini apa boleh ban ini? Ban ini ya? Rel ya? Rel ban. Rel? Kalau di bahasa Jerman, ban itu kan sebenarnya jalan rel ya. Ban itu jalan rel? Ya, kalau bahasa Belanda kan spur. Bukan sepur, sepur kan bahasa Jawa kereta api. Kalau bahasa Belandanya itu spur. Maka jalan kereta. Makanya zaman dulu ada mau lewat mbah-mbahnya nih ban sepur ya. Nah, itu sebenarnya ke rel kereta. Rel kereta ya, ban sepur ya. Sekarang aku masuk ke dalam pabrik untuk melihat proses gilingnya tebu ini menjadi gula, dan kita akan lihat mesin-mesinnya seperti apa. Kalau musim awal giling ini mesinnya biasanya baru dicat gitu teman-teman. Nah nanti akan dijelasin juga, tapi dari jauh ya, nggak bisa dari dekat karena terlalu dekat itu bahaya untuk proses di dekat-dekat mesin pas proses penggilingan. Di sana, jatuh ke meja tebu. Meja tebu di leveling itu biar jatuhnya rata. Prosesnya tuh panjang. Jadi dari kalau yang saya tahu dari proses ini dicacah ada berapa gilingan ya Pak? Ini 4 ya? Ada 4 gilingan. Dicacah dulu. Dicacah sama digiling. Nanti kan keluar nira tuh air gulane. Nah itu nanti masih ada proses masakan. Nanti habis itu pemurnian. Nanti baru jadi pengkristalan. Sampai jadi gula bentuk produk. Produk pasir. Itu pun masih biasanya gulanya masih gula coklat. Nanti dari gula coklat itu mau jadi gula putih ada proses lagi biar menjadi warna putih. Biasanya pakai batu gamping. Oh gitu. Campur batu gamping. Aman tapi emang gitu ya? Nah, malah bukan baiklin. Oke. Ini kan kalau pas yang lori isi, dari sana masuk. Dari sini diambil kren. Taruh situ. Digiling ke sini. Ya, sementara diambil dari truk. Oke. Tapi kalau truk udah habis baru itu masuk. Lori masuk. Nah, saat ini fungsi lori sebagai penampungan. Saat ini. Tapi kalau misalnya truknya udah selesai baru itu dimasukin lori. Oke. Soalnya lagi di desainnya pesannya sopir truknya yang teknis suwi ya? Iya, sorong dino antri. Iya, mau tekoni 24 jam. Nah. Saya kayak semprong kuring gitu. Saya kan ada pere. Nah, pere itu kan sebenarnya kan katup untuk tekanan. Ketika dia tekanannya udah tinggi, mentok. Dia kan ngangkat. Nah, dia buang. Oh, anginnya buang. Paham. Jadi ada safety ya. Ada mekanisme safety nih ya. Ben ini nggak meledak. Nah, ya kalau yang bawahnya dibuka manual. Ini untuk ngurangi tekanan di sana. Sama. Oke. Semua lokomotif kuat pasti punya. Lah sih mbak omong nih, apa sing cair-cair itu apa pencair? Proptima. Itu di dalam ketel. Itu kondisi kalau kondisi jadi gini, kalau misalnya masinisnya kelupaan isi air, itu kan air kan misalnya batasnya segini. Di bawah. Nah, batas bawahnya segini. Nah, kurang dari ini, itu Proptimanya itu cair untuk mematikan api dalam ketel. Oh, biar nggak terlalu panas. Biar tidak meledak. Oke. Nah, tapi setelah biasanya Proptima itu meleleh, karena dia memang sengaja melelehkan diri untuk lewat air, biar untuk mematikan api dalam ketel. Nah, itu nanti selanjutnya loko harus masuk bengkel. Harus diperbaiki Proptimanya itu. Iya. Oke. Itu adalah mekanisme biar nggak terlalu panas atau safety lah. Safety-nya di situ. Jadi kereta uap itu meskipun terlihat kuno, tapi dia sistem safety-nya sudah diperhitungkan. Padahal ini zaman tahun 1900-an ya. Iya. Wis ada mekanisme kayak gini. Iya. Jerman gokil loh. Iya, makanya Jerman yang bikin kereta juara. Juara ya. Tapi kenapa kok sekarang Amerika, Mas? Sebenarnya kembali lagi, kalau saya lihat
kan sempat diselip sama Amerika dan Jepang. Kalau teman-teman tahu itu malah sebenarnya kayak Jepang. Dia itu dulu malah ngambil logo itu malah dari Jerman. Terus dikopi. Jadi kalau teman-teman lihat lokomotif yang dibuat di Jepang 1800 akhir 1900-an awal, model-modelnya milik lokomotif Jerman. Oke, aku pernah lihat di stasiun Obeyama. Nah, ada anu nih, Jerman banget itu. Jerman banget. Nah, terus, ini teman saya ini kuncennya. Kuncennya, Pak. Kuncennya PG Rejosari. Pokoknya kalau kesini ketemu dia jangan diajak salaman. Jangan dikasih berampenek genep. Nah, itu Jepang itu juga ngambil dari Jerman, tapi habis itu dia develop sendiri. Oh, mengcopy teknologi nih. Nah, Amerika tuh juga dulu awal-awalnya bukan ngambil ya, ibaratnya mempelajari teknologi Jerman. Jadi kayak di Amerika ada sistem lokomotif uap malet, itu mereka pelajari dari sistem Anatoly Mallet. Nah, tapi sama Amerika juga didevelop jadinya apa? Yang kita tahu sekarang Big Boy. Betul. Itu dulunya memang pada dasarnya dia pakai sistem articulated dari lokomotif Mallet. Cuman sistem silindernya tidak pakai silinder kompon, tapi simple expansion semua. High pressure steam semua. Berarti awalnya dari Amerika sama Jepang itu ya, awalnya kereta ya dari Jerman itu. Iya, kalau Jerman studinya dari Inggris. Kita nggak bisa menutup mesin uap dari Inggris gitu ya? Itu si Stephenson. Stephenson itu kan dia bikin awal mula adanya lokomotif uap, terus berkembang yang namanya Jerman sama Inggris yang tidak terlalu jauh ya secara letak geografis. Si Jerman kobong dong, mempelajari lah sistem yang dibuat oleh si Stephenson itu, dan dia mendevelop sendiri juga sistem yang dikembangkan. Akhirnya muncul mulai dari kayak sistem Regenbach, uap basah, uap kering, disempurnakan terus sampai pada akhirnya mentok teknologi itu di tahun 1950-an. Oke. Habis itu tidak diperbarui lagi. James Watt ya, penemu Inggris ya? Inggris ya? Oh, paham. Yang ikut dalam mengembangkan teknologi mesin uap. Kalau lokomotifnya yang bikin adalah George Stephenson. Berarti awalnya kita bisa bilang dari Inggris teknologi itu nyampe ke Jerman didevelop semaksimal mungkin, terus dikopi sama Jepang dan Amerika. Tapi Amerika juga ngambil dari Inggris juga. Jadi sebenarnya setiap region itu punya ciri khasnya masing-masing. Cuman bisa dibilang embrionya itu dari Eropa. Oke. Indonesia kan kita kerjasamanya Inka sama Stadler Jerman. Sama dulu Belgia itu BN Holland. Pernah karo Siemens gak sih? Nggak pernah ya? Siemens ketoknya pernah deh. Pernah ya? Alstom Perancis. Iya. Rata-rata Eropa ya. Sekarang kita diajak untuk jalan-jalan menuju ke deponya, tempat istirahatnya beberapa lokomotif baik itu uap maupun diesel di pabrik gula Rejosari ini. Jadi ada apa aja yang di dalam? Yuk kita langsung aja masuk ke dalam sana. Pak Wikipedia. Wikipedia. Gimana? Ini ada lokomotif diesel buatan juga dari Orenstein Koppel. ONK. Oke, kita mendekat Mas. Ayo. Jadi ini kita ada di Remise ya. Remise. Depo lokomotif dari pabrik gula Rejosari. Dok. Kalau bahasa Jawa Timur ada yang bilang dok, ada yang bilang remise. Remise ini bahasa Belanda ya? Remise itu sebenarnya ya udah serapan ya. Jadi kalau kita ke Belanda juga mau cari kata remise sebenarnya nggak ada. Gitu. Cuman kalau sekarang ya kita biasa sebut sebagai depo lokomotif. Oke. Nah, ini lokomotif buatan Orenstein Koppel. Tahunnya kalau tidak salah ini yang 50-an, saya persisnya lupa. Iki ya? Iki mesinnya asli apa enggak ya? Udah gantian ya? Udah gantian, udah seperti remajakan. Ini pakai Deutz. Oh, Deutz. Jerman. Oh iya, itu 4 silinder dengan berpendingin angin. Blower. Oke. Jadi nggak pakai radiator. Angin lah. Ini 9 berapa lagi? 5 berapa lagi? Sing tokan kuwi. Ini dulu mesinnya Steyr Augian. Koncone Ade. Ya dulu punya. Ini tahun 52. Orenstein Koppel tuh punya beberapa pabrik. Ada yang di Berlin, ada yang di Dortmund. Dortmund. Nah, jadi dipecah. Ada beberapa faktori. Jadi di sini misalnya Inka, ada Madiun, ada Banyuwangi. Oh, gitu. Nah, siap, Mas. Dortmund itu biasanya untuk diesel. Yang Berlin itu yang uap. Oke. Ini teman-teman meja layanannya. Masih engkelan ya? Oh, saiki wes diganti. Sudah diganti pakai iki tahun piro iki? Ini sebelum Perang Dunia Kedua malahan. 1920. Ini 19 diesel. Diesel 1920. Ini data dari almarhum
Ray Gardner. Ray Gardner itu apa temennya Roddy Gilson. Iku Raven Wap. Oke. Tapi meninggal terakhir ketemu sama Yoga. Wah, iki jenengan wong pengapesan wong iki. Oh, Ray Gardner. Ya datanya Ray Gardner. 1920. Malabar. Namanya Malabar. Iki namanya Malabar. Depan ki apa kayak? Depannya nomor piro to, Mo? 2 ya. 2 ki apa namanya? Kawi Malabar. Iki Bromo nomor 1. Ini Malabar. Oke, 1920 saya diesel ngene iki yo. Dikala uap masih jaya, Dieselnya udah ada, tapi memang PK-nya kecil. Oh, enggak segede uap. Sindere 3, Pak. Bromo. Sama kembaran sama yang di depan tadi. Tahun 52 ya, berarti pengadaannya bareng mungkin ya. Sekarang kita geser ke sana, Mas. Kayaknya ada yang menarik iku ning kono. Kaligoro. Ada kucing. Push. Iki jenenge apa 06 iki? Ini bekas pabrik gula Kaligoro yang dipindah ke sini. Nah, ini semenjak datang belum bisa beroperasi karena Enggak, udah sempat jalan. sempat jalan tapi nggak lama. Iki V engine. Yes. Sangar. Dia pakai EV-nya yang kalau nggak salah 6. 6 silinder V engine. Iki berarti sekelas Keio. Lebih kecil dikit. Lebih kecil dikit. Oh, Ini mesinnya juga pakai Deutz. TFL 150 tipenya. Kita mulai menjelaskan lokomotif uap ini, teman-teman. Gimana, Mas Yoga? Nah, jadi yang di belakang saya ini salah satu lokomotif Luther Moller yang dimiliki oleh pabrik gula Rejosari. Luther Moller ya apa? Luther Moller itu adalah, nah kalau teman-teman lihat di sini itu mungkin susunan rodanya kayak E ya. E, 5. A, B, C, D, E. Nah, sistem Luther Moller itu adalah roda, 3 roda yang berada di tengah ini. B, C, dan E ini. Penggerak. B, C, dan E ini dihubungkan dengan kopel stang dari silinder. Iki ke sini. Nah, ini 3 roda ini pakai kopel stang. Kopel stang. Nah, roda yang ujung paling depan dan ujung paling belakang itu dihubungkan dengan gigi. Giginya di dalam frame. Oh, berarti bukan pilot sama idle ya? Bukan. Jadi kalau dilihat itu stangnya cuma 3, tapi depan sama belakang ini ikut muter. Ikut muter. Oh. Nah, itu dia gigi ini ku di mana? Anu nyambungi. di dalam sini. Nah, gigi ini ku digerakkan karo piston iki kene. Stang ning kene. Ikut roda yang ini. Oh. Roda yang nomor 4. Kalau untuk roda nomor 5 ikut roda nomor 4, roda nomor 1 ikut roda nomor 2. Bersih kesinambungan ngono modelnya. Nah, itu sistem Luther Moller. Kelebihannya apa? Dengan roda yang sepanjang ini, dengan radius belok yang sempit, rodanya bisa manuver, bisa geser. Oh. Roda paling depan dan paling belakang. Iya. Makanya nggak perlu pakai iki ya, apa? Stang ya. Kalau pakai stang kan dia akan terbatas tuh, kan akan sudut beloknya kan akan mentok ya. Lebih kaku. Nah, kalau dengan sistem gigi itu dia bisa lebih efisien secara belokan karena kan kita tahu jalur pabrik gula ya atau jalan perkebunan itu kan radiusnya kecil-kecil, sangat sempit. Ya. Nah, dengan adanya sistem dari Luther Moller itu mempermudah sudut untuk beloknya. Oke, paham. Nah, iki tahun berapa iki, Mas? Ini Alison Cooper tahun 1928. 1928. Sempat jalan di sini juga. Sempat jalan, ini bahkan bisa dibilang salah satu dari 2 lokomotif Luther Moller yang ada di pabrik gula Rejosari khusus untuk melibasnya pegunungan. Jadi untuk jalur pegunungan itu flagship-nya ya ibaratnya ya, jagoannya itu gede sama salak yang kita naiki tadi. Yes. Karena giginya sing pakai rasio tadi ya. Pakai rasio karena dia jack shaft itu tadi. Kalau gede sama salak, kalau yang gede sama salak, gede sama selamat itu sama-sama Luther Moller. Cuman kalau yang gede ini buatan Oresen Koppel. Kalau yang sana selamat buatan Henskel. Henskel itu adalah satu dari 3 lokomotif Luther Moller yang dibuat oleh Henskel. Sekarang barangnya udah dikuburkan dengan tenang di samping lokomotif. Kita nggak bisa lihat sih, soalnya udah ketutupan abu ya. Oke. Hensel sih buat BB juga ya? BB 301, 304. Enggak, BB 301, 302, 303, 306. Kalau 301, 304 itu kan Krupp. Freight Group ya? Ya, Freight Group. Oke. Lek iki sing tadi Arjuna iki sing tadi sempet nyala ki ya? Ya. Iki mau rusaknya apa, Pak? Ini kalau tadi berdasarkan hasil investigasi, Omong kamu loh. Sementara ini itu dari ini katup uap yang ada di dalam steam drum. Jadi itu kan ada kayak kenoknya. Nah, kemungkinan pen dari si kenok itu lepas, jadi throttle-nya nggak bisa dibuka. Oh, makanya tidak bisa digas berarti. Ya, sangat disayangkan ya. Mungkin nanti next time kita akan coba. Nah, yang ini. Arjuna kalau kemarin saya sempat nyobain di tahun lalu,
ketika disewa juga sama teman-teman. Ini salah satu loco yang ugal-ugalan. Dia Kenceng. banget nariknya, iya. Agak liar bawaannya. Oh, berarti nganu akselerasinya top. Top. Oke. Jadi ini mungkin ketika zaman masih aktif ya sebagai angkutan tebu ke kebun, dia yang menguasai wilayah utara. Jadi wilayah utara itu kan wilayah yang cenderung datar dan perkebunannya tidak berbukit-bukit. Terus yang selatan pakai yang gede. Gede sama tadi apa tadi? Selamat sama Salak. Oh, oke. Sebelah sini? Ini Merapi. Ini kembaran dari Ajur. Oh, kembaran nih. Iya, bisa dibilang hampir persis. Harus ada kembar identik kok. Tapi ini mati. Belum ada Ya. rencana bagus. Nah, ini kan juga lokomotif uap, tapi kabinnya kok unik ya bentuk. Nah, ini Semi terbuka kan? generasi lok awal ya, maksudnya nggak awal-awal banget sih. Jadi ini salah satu lok yang digunakan untuk lintas ke arah utara juga. Jadi ini sebenarnya bukan lintas pegunungan ya. Jadi yang untuk cenderung datar. Tapi dia horsepower atau PK-nya lumayan gede. Dibandingkan dengan lainnya. Untuk ukuran loko seperti ini. Dia gede. Ini ada dua. Yang ini ada kembaran di depan tuh Dieng. Namanya Dieng. Oh, iya. Tahun 1912. 1912. ONK. Ya, ini namanya Cerme. Kalau yang di depan namanya Dieng. Oke. Dieng itu yang sekarang jadi monumen di pintu masuk PG Rejosari. Iki ya, lokomotif Guntur iki ya. Nah, ini di depan ini ada bekas roda. Roda uap iki. Ada lokomotif uap dari si Selamat. PG si lokomotif Selamat. Namanya Selamat. Ini kalau mau dilihat bisa. Nah, ini adalah mekanisme dari muter moller yang saya bilang tadi. Oh, sing di dalam tadi. Ini anggaplah roda keempat ya. Sing nyambung-nyambung iku ya. Yes. Sing menyambung-nyambung. Ini yang kena kopel stangnya. Yang nggak kena. Tapi ini nanti nyambung ke sini. Ini dari rasio gigi yang ada. Terus saiki lokomotifnya nanti dikubur. Oh, mau dikubur ngono. Si Selamat sudah tidak selamat. Nah, ini Guntur. Hah? Lokomotif diesel juga buatan Origin Kopel. Juga. Nah, ini kalau saya baca literasinya dari buku pemberontakan PKI di Madiun dan sekitarnya. Salah satu lokomotif yang dipakai untuk membawa korban ke Sumur Soco, salah satunya Guntur ini. Ngeri juga. Wow. Sama sebenarnya satu lagi, Selamat. Berarti juga uap juga dipakai untuk membawa korban itu. Iya. Berarti punya sejarah Agak gelap. agak dark iki ya. Kita sekarang geser ke sebelah sini. Wah, ini ada parkiran lori sakmene banyake. Jadi ini akan digiling nunggu truknya udah selesai semua ya? Ya, jadi ini sementara ini lori-lori itu masih sebagai penampungan. Penampungan. Terus kebetulan hari ini juga ada banyak kiriman Truk yang truk yang membawa tebu. Nah, tadi saya tanya sama orang gilingan, yang diutamakan yang truknya dulu. Ngenteni ya? Kasih kasihan drivernya. Nunggunya lama. Nanti kalau teman-teman lihat, sebenarnya lori itu masih diperlukan nggak sih di pabrik gula? Sebenarnya masih ya untuk nampung. Karena kan nggak mungkin semua driver akan nunggu selama 24 jam. Oke, ditampung di sini. Iya, jadi karena adanya lori ini, proses tampungan itu tetap bisa berjalan, drivernya bisa pulang lagi dan bisa ngambil tebu lagi untuk dibawa lagi ke pabrik. Jadi ya kalau dibilang bisa kerja lagi lah ya. Iya, jadi kalau dibilang lokomotifnya udah nggak pabrik gula tidak membutuhkan tebu, lori. tidak membutuhkan lori, itu menurut saya juga masih kurang tepat ya. Karena juga berfungsi. Walaupun udah nggak masuk ke dalam lahan lagi. Tuh, setidaknya di dalam lingkup pabrik itu masih diperlukan sekali. Kalau segini lori yang masuk ke lahan itu pabrik gula dia saiki. Sekarang di tahun 2024. 2024 kalau by data yang jelas masih ada Kedawung Pasuruan. Terus Wringin Anom Situbondo. Terus kemudian di Jember. 3 itu berarti. Kurang lebih 3 itu. Karena kalau Jatiroto infonya tahun ini sudah tidak pakai lori. Padahal lahannya paling lah yo iman banget turun ke sana aku. Urung bikin konten, Nugroho sih bikin konten ya. Jadi coba kita jalan, kita baca aja logonya. Semboro aja nih, kita Semboro. Oke, kita Semboro dulu ke Jember. Ya, ini masih panjang lah, mungkin sekitar 4-5 bulan lagi masih musim giling pabrik gula, teman-teman. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku tentang kereta uap yang ada di pabrik gula Rejosari ini. Sebetulnya sih pengen sampai malam ya, ngejar kembang api. Momen ketika lokomotif uap ini mengeluarkan api pas di malam hari. Ya cuman karena keterbatasan waktu, aku harus pulang dulu. Dan ini adalah foto ketika lokomotif salak milik pabrik gula Rejosari mengeluarkan
api di malam hari. Wah, bener-bener indah sih. Semoga di lain kesempatan bisa menikmati momen seperti ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya.